Yo para kaum rebahan, Ogenki desu ka? Gimana kabarnya? Masih setia menanti dahsyatnya bogoman Pak Lek Donli? Kita sama. Setelah 1 tahun yang lalu di tahun 2022, Pak Lek Donli sukses melanjutkan sequel dari film The Outlaws dengan judul The Roundup. Kini sequel ketiganya pun sudah hadir kembali dengan judul The Roundup No Way Out. Dan di film ketiganya kali ini masih dengan cerita yang sama, yakni Pak Lek Donli masih menjadi seorang polisi yang badas, memburu, menangkap, dan membogem semua penjahat dengan tinjunya yang amat dahsyat. Ya wes, ben gak kakean cangkem, silakan siapkan cemilan dan ngombenya dulu, posisikan rebahan kalian sepewe mungkin. Dan ini dia The Roundup No Way Out. Film dibuka dengan beberapa begundal yakuza yang sedang menyiksa seorang polisi di sebuah galengan kapal. Ternyata polisi ini ditangkap karena ketahuan mengintai mereka para yakuza yang sedang menyelundupkan pil narkoboy dari Jepang ke Korea atas permintaan Ju Sung Chul. Dia adalah bandar pil narkoboy di Korea yang sudah lama berpartner dengan para yakuza Jepang, dihandle oleh tangan kanan kepercayaannya yang bernama Tomo. Dan karena tidak ingin bisnis haramnya terendus, ia pun dengan kejam membunuh sang polisi itu. Lalu kita beralih di pusat kota yang saat itu sedang terjadi aksi premanisme oleh beberapa begundal. Mereka menganiaya warga sekitar untuk pamer kekuatan. Bahkan satpam yang ada di sana pun tidak bisa berkutik melihat aksi premanisme tersebut. Namun tiba-tiba dari arah kerumunan datanglah Mas Sukdo, si pawangnya para begundal dan para gangster yang ada di Korea. Yang sudah tentu kalau Pak Lek kita yang satu ini sudah datang, gak akan ada satupun penjahat yang bisa selamat dari bogemannya. Oh, 위험해. 너 말이야. 빨리 빼주세요. 출근해야 되니까. 경찰. Setelah berhasil mengatasi para preman pasar, Sukdo dengan tim barunya di kantor kepolisian pusat agak sedikit melakukan guyonan untuk sembari menunggu tugas yang akan diberikan kepada mereka. Ada atasan Sukdo yang bernama Jang Taiso, tangan kanan kepercayaannya Kim Man-jae, dan beberapa rekan lainnya. Tidak lama kemudian saat sedang guyon, tiba-tiba ada telepon yang meminta tim Sukdo untuk segera menangani kasus bunuh diri yang baru saja terjadi, di mana korbannya adalah seorang wanita yang diketahui melompat dari gedung hotel dengan alasan yang belum jelas, di mana tim Sukdo hanya menemukan petunjuk kalau wanita tersebut baru saja pulang dari bar, yakni Klub Oren. 피해자 동선은 근처 CCTV 역추적. 술 마신 거 말고는 타살로 보일 만한 클럽 오렌지? Namun setelah dilakukan otopsi, ternyata wanita tersebut bukan tewas karena bunuh diri. Ternyata diketahui wanita itu tewas karena henti jantung yang diakibatkan oleh ancuk motor, ya Allah. Ternyata diketahui wanita itu tewas karena henti jantung yang diakibatkan oleh narkoboy jenis hyper, yang dimana pil hyper ini sedang marak-maraknya beredar di Korea dan sudah banyak merenggut nyawa orang. Dan yang mengejutkannya lagi, Sukdo mencurigai kalau wanita itu sebenarnya bukan melompat dari atas gedung, tapi dilempar oleh seseorang setelah ia meninggal akibat narkoboy, yang berarti ini adalah kasus pembunuhan. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. 세요. 중독성도 헤로인만큼 강하다 보니까. Malam harinya Sukdo dan juga Kim mendatangi Klub Orange mengandalkan kenalannya, kita sebut saja si kacamata, untuk bisa memasukkan mereka ke dalam klub demi mencari informasi. Namun karena pihak keamanan di klub tersebut tidak kenal dengan Sukdo, ia pun mencoba menghalanginya untuk naik ke atas, yang akhirnya Sukdo pun harus mengandalkan bogemannya. Mak klepak,
modar kono. Setelah naik ke lantai VIP, Sukdo pun langsung mendapati dua pemuda yang sepertinya sedang bertransaksi narkoboy yang sedang ia cari-cari. Tanpa basa-basi, Sukdo lantas mengikuti mereka ke kamar mandi. Dan setelah salah satu pemuda itu pergi, ia pun menjewer satu pemuda lagi yang malah ngeyel saat diminta baik-baik untuk menyerahkan narkoboy yang ada di tangannya. 본부에 연락하고 이 새끼 마약이야. Tidak berselang lama, Sukdo lantas belak-belakan masuk ke room si pemuda yang satunya lagi untuk meminta sisa narkoboy yang ada pada mereka. Namun tiba-tiba si gembul yang sudah digaplok oleh Sukdo di bawah tadi kembali menghampirinya dan hendak membalas bogemannya. Namun akhirnya si gembul harus kembali merasakan dahsyatnya bogeman Sukdo. Mak klepak malah turu. Tidak puas dengan bukti narkoboy, Sukdo juga menghampiri pemilik klub tersebut yang bernama Lee Sangchul untuk dimintai keterangan. Namun karena Sangchul ini sedikit melawan, terpaksa Sukdo agak sedikit memakai kekerasan. Beralih di tempat lain dengan Ju Sung-chul yang saat itu sedang bertemu dengan kliennya dari Cina yang hendak membeli narkoboy hyper dari mereka. Dimana si botak ini bersama dengan atasannya, kita sebut saja Mei Mei, bersedia membeli sebanyak mungkin stok pil hyper yang dimiliki oleh Sung-chul. Karena diketahui kalau Sung-chul sendiri menjual pil hyper jauh lebih murah daripada harga aslinya di Jepang. Dan tawaran itu pun disanggupi oleh Sung-chul dengan berjanji akan menyediakan 20 kg pil hyper kepada Mei Mei. 계약금입니다. Sementara itu di kantor kepolisian, Sukdo mencoba mengorek informasi asal-muasal pil hyper dari Sangchul, si pemilik klub Orange. Namun bukannya manut nurut, Sangchul malah melawan dan tidak mau memberikan informasi tersebut. Yang akhirnya Sukdo pun terpaksa memakai cara lama untuk mendapatkan informasi. Mak klepak, Sangchul pun turu. Setelah kena bogem, Sangchul lantas memberikan semua informasi yang ia tahu tentang asal-usul pil hyper. Sangchul mengatakan kalau dia hanya membeli pil tersebut dari seorang tamu VIP yang bernama Hiroshi, di mana Hiroshi ini diketahui tinggal di daerah Incheon. Dan dengan bermodalkan informasi tersebut, Sukdo dan timnya pun mulai memburu Hiroshi. 오케이. 야, 얘 데리고 가. Namun untuk mengetahui lokasi pasti Hiroshi, Sukdo dan juga Kim mengunjungi rumah seorang bandar pil hyper dengan bantuan si kacamata untuk memastikan siapa sebenarnya si Hiroshi ini. Kedatangan Sukdo ke sana pun membuahkan hasil saat ia mendapatkan bukti pil hyper yang wanita ini sembunyikan. Karena sudah tidak bisa mengelak, wanita yang dipanggil Jung ini pun memberitahukan kalau ia memang benar mendapatkan pil hyper dari Hiroshi. Namun yang lebih mengejutkannya, ternyata pil tersebut Hiroshi sendirilah yang membuatnya atau memproduksinya. Ditambah lagi Hiroshi adalah seorang yakuza yang sangat berbahaya. 히로시 좀 깡패라던데? 야쿠자. 히로시. Sementara itu tim Sukdo yang sudah sampai di kediaman Hiroshi pun langsung mendapatkan serangan dari Hiroshi dan juga temannya. Kebrutalan Hiroshi dan rekannya pun membuat tim Sukdo sangat kewalahan. Namun karena mereka adalah polisi yang terlatih, akhirnya Hiroshi berhasil diringkus. 뭐야 이거? Setelah berhasil meringkus Hiroshi dan rekannya, Jang atasan Sukdo langsung mengabarinya untuk segera membawa Hiroshi ke kantor dengan bukti narkoboy 20 kg-nya. Namun saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh seseorang. 내가 올라가서 한 잔. 여보세요. 뭐 있겠구나요.
Setelah mobil tim Sukdo rungkat, para orang-orang bertopeng itu pun lantas mencuri 20 kg pil hyper yang ada di tangan mereka. Dan ternyata orang-orang yang mencuri pil hyper tersebut adalah Ju Sung-chul sendiri, dalang dibalik penyebaran pil hyper di Korea. Namun entah kenapa ia membunuh rekannya sendiri si Hiroshi yang juga sebagai pembuat pil hyper tersebut. Dan bahkan Sung-chul juga mendatangi tangan kanannya Tomo untuk mengancamnya agar tidak memberitahukan kepada atasan mereka, pihak Yakuza Jepang, kalau dialah yang telah mencuri pil hyper dan akan dijual kepada Meme, pembeli dari Cina. 이치료 회장이 알게 되면 우리 전부 다 죽어. 모르게 해 그럼. Beralih dengan Sukdo yang saat itu sedang mengunjungi rekannya di rumah sakit, tiba-tiba kedatangan tamu dari Polsek Cabang Timur yang bernama Hwang Dong-gu, di mana tim Sukdo yang menemukan sepucuk pistol di rumah Hiroshi akhirnya menguak siapa polisi yang Ju Sung-chul bunuh di awal film, yang ternyata polisi tersebut adalah atasan mereka. Dong-gu lantas bertukar informasi tentang pil hyper yang selama ini mereka ketahui, yang ternyata Polsek Cabang Timur sejak 3 tahun yang lalu sudah mengejar dalang dibalik penyebaran pil tersebut. Namun 1 tahun ke belakang, entah kenapa mereka bisa kehilangan jejak para Yakuza yang mengedarkan pil hyper di Korea. Dan untuk memastikannya, Sukdo pun meminta Dong-gu untuk mempertemukan dirinya dengan detektif yang menangani kasus tersebut di Polsek Timur. 따로 하시다가 야쿠자 애들하고 좀 얽힌 것 같습니다. 이거 담당 형사가 누구야? Keesokan harinya saat Sukdo sudah di Polsek Timur, ia pun langsung menemui sang detektif tersebut. Namun ternyata detektif yang ada di Polsek Timur itu rupa-rupanya adalah Ju Sung-chul. Ya, akhirnya semua pun jadi jelas kenapa mereka gagal menangkap pengedar pil hyper di Korea 3 tahun yang lalu. Semua itu karena dalang dibalik penyebaran pil hyper tersebut adalah oknum dari pihak kepolisian. Dan karena Sung-chul tidak ingin terendus, tentu ia berdalih tidak menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Sukdo mengenai pil hyper. 그쪽 담당 사건도 아닌데. 왜요? 예민하시네. 예, 수고하십시오. Dan karena Sukdo tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Sung-chul, ia pun pergi ke informan selanjutnya yang dimiliki oleh Dong-gu yang bernama Corong. Namun saat Sukdo mencoba bertanya baik-baik kepada Corong, malah ia ndablek dan ngelawan, yang akhirnya ia pun kena tampol sampai kelenger mak klepak. 자꾸 까불지 말고 이거 좀 빨리 타. Setelah kena tampol, Corong pun memberikan semua informasi yang ia tahu tentang pembawa pil hyper. Corong memberikan sebuah nama dan foto yang disinyalir ialah pembawa pil hyper dari Jepang, yakni si Tomo, tangan kanan Sung-chul. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Sukdo dan timnya pun langsung bergerak mencari Tomo. 왼쪽이 통로예요. Sementara di tempat lain, pimpinan tim Yakuza yang bernama Ichijo dan seluruh anak buahnya datang ke Jepang karena mendengar pil hyper mereka yang sebesar 20 kg senilai 300 miliar dicuri oleh Sung-chul. Ia pun segera mengirimkan anak buahnya yang bernama Riki untuk menyisir seluruh Korea dan mengambil kembali narkoboy mereka. Kedatangan pimpinan Ichijo ke Korea pun membuat rencana Sung-chul jadi berantakan karena transaksinya dengan pihak Cina yakni Meme jadi gagal. Bahkan Tomo yang membawa pil hyper tersebut pun kabur entah kemana karena Riki, sang algojo Yakuza, mulai memburu mereka dengan brutal. Sementara itu, Sukdo bersama timnya menuju ke sebuah klub malam dipandu oleh Corong untuk mencari Tomo di sana. Namun saat Sukdo masuk, ternyata ia tidak bisa menemukan Tomo dan hanya melihat beberapa anak buahnya. Sukdo yang mencoba bertanya baik-baik pun malah diabaikan oleh seluruh anak buah Tomo yang ada di sana. Yang akhirnya perkelahian pun pecah di klub tersebut. 야, 토모 어딨냐고? 배 때리지 말라니까. 형.
Di tempat lain ternyata Tomo sendiri saat itu sangat panik bukan main karena para Yakuza memburu mereka. Ia dan rekannya pun segera membawa semua uang yang mereka miliki dari hotel. Namun naas, ternyata Ricky sudah berada di sana. Dan ketika Tomo hendak dibawa oleh Ricky untuk dieksekusi, tidak sengaja Sugdo yang melintas di parkiran pun melihat Tomo yang ada di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Sugdo lantas mencoba menghentikan para Yakuza itu agar tidak kabur. Namun sayang, Sugdo harus kehilangan Tomo dan para Yakuza. Setelah Tomo tewas di tangan Ricky, Sugdo lantas mencoba mengorek informasi tentang semua orang yang terlibat dalam penyebaran pil hyper dari salah satu anak buah Tomo. Kita panggil saja Yang Hu. Namun karena Yang Hu bukan orang lapangan dan hanya bertugas mengemas pil, ia pun hanya bisa memberi sedikit informasi kalau sebenarnya ada mitra dari Yakuza yang selama ini adalah dalang di balik penyebaran pil di Korea, yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah Ju Sung Chul. Dan berkat runtutan sedikit informasi dari Yang Hu, Sugdo pun mulai mendapatkan sedikit gambaran dari mana mereka harus memulai untuk menangkap semua penjahat ini. 두새끼 한꺼번에 다 잡으면 돼. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. Sementara itu salah satu rekan Sung Chul lantas mencoba mencari di manakah Tomo menyembunyikan pil hyper 20 kg-nya sebelum ia tewas di tangan Ricky. Namun naas, ternyata Ricky dan para Yakuza lain yang juga mencari pil tersebut sudah berada di sana, yang akhirnya anak buah Sung Chul pun harus tewas. Setelah kehilangan 20 kg narkoboynya, Sung Chul lantas menghampiri Meme untuk meminta tambahan waktu dan tetap membeli pil hyper tersebut darinya. Namun anak buah Meme si botak nyatanya tidak sabar dan langsung menampar Sung Chul, yang akhirnya Sung Chul yang tidak terima diremehkan oleh si botak pun langsung membantai habis anak buah Meme. Di tempat lain, Sugdo yang sudah tidak tahu harus mencari pil hyper itu kemana, tiba-tiba si Yang Hu teringat kalau Tomo dan rekan-rekannya punya bisnis kapal persiar di sebuah tempat yang kabarnya sudah tutup. Namun karena tidak ingin melewatkan petunjuk sedikit pun, akhirnya Sugdo pergi ke sana untuk memeriksanya. Tapi ternyata para anak buah Ricky yang juga sama-sama mencari pil tersebut juga sudah berada di tempat itu, yang akhirnya Sugdo pun harus membogem mereka satu persatu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun setelah mengalahkan anak buah Ricky, Sugdo bahkan tidak mendapatkan informasi apa-apa karena para Yakuza itu juga sedang mencari pil hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Hingga tanpa sengaja saat Sugdo memeriksa kotak kunci, ia menemukan kunci khusus pada sebuah kapal bertuliskan Lucy. Menggunakan kunci tersebut, Sugdo pun masuk ke kapal dan mencari pil itu di sana. Namun tetap mereka tidak bisa menemukan pil-pil tersebut dan malah mendapati kalau di lambung kapal itulah pil hyper selama ini diproduksi. 원료들 조합을 해가지고 여기서 찍어낸 것 같아. Curiga dengan sebuah brankas yang ada di lambung kapal, Sugdo pun mencoba membuka brankas tersebut secara paksa. Namun ketika terbuka, di dalam brankas tersebut hanya ada beberapa gulungan tali yang entah untuk apa. Tapi setelah melihat gulungan tali-tali itu, Sugdo akhirnya mengetahui di manakah Tomo menyembunyikan 20 kg pil hyper yang dicari-cari. Setelah mendapatkan pil-pil tersebut, Sugdo lantas meminta Corong untuk bekerja sama dan menjebak Ju Sung Chul agar mereka bisa menangkapnya. Setelah melihat pil-pil tersebut memang benar ada di tangan Corong, Sung Chul lantas membuat kesepakatan agar mereka bisa bertemu di sebuah tempat yang sudah ia tentukan. Namun ternyata Sung Chul sendiri sadar kalau dirinya dijebak dan lantas mendatangi Ricky untuk meminta bantuannya dan bekerja sama.
그 약 어디 있는지 내가 알아. 나랑 거래 하나 하자. Tidak berselang lama, Sukdo yang mengawal Corong lantas pergi ke tempat di mana Sungcul memintanya datang untuk menyerahkan pil-pil tersebut. Namun begitu sampai di sana, ternyata yang ada di tempat itu bukanlah Sungcul melainkan Ricky. Sukdo yang bergegas hendak menyelamatkan Corong pun malah harus terkapar setelah digebuk oleh tongkat baseball. Sementara di bawah ternyata Sungcul mengeroyok tim Sukdo yang membawa pil-pil tersebut bersama mereka. Karena ternyata tas yang dibawa naik oleh Corong berisikan garam alias paket palsu. Ricky yang sangat murka pun membawa Sukdo pergi bersamanya karena para polisi yang sudah datang dan mengepung tempat tersebut. Namun sayang, Sungcul berhasil kabur membawa pil-pil hyper itu bersamanya. Setelah berhasil kabur, Sukdo yang mereka bawa lantas disekap dan dihajar habis-habisan oleh para Yakuza untuk mengetahui pil-pil hyper itu ada di mana. Dan di saat itu juga Sungcul pun menghubungi Ricky untuk mengatakan kalau pil-pil tersebut ada di tangannya. Namun ketika sedang menerima telepon dari Sungcul, tiba-tiba dari belakang terdengar suara mak gedebak-gedebuk akibat Sukdo yang mengamuk dan melempar semua anak buah Ricky. Ya tentu Sukdo yang memang sangat badas tidak akan mungkin mudah dikalahkan oleh para cacanguk-cacanguk Yakuza, yang akhirnya karena memang Ricky tidak ingin melepaskan Sukdo hidup-hidup, ia pun meminta anak buahnya untuk segera mengeksekusinya. Namun sayang malah anak buah Ricky yang harus turu akibat tidak tahan dengan bogoman dahsyat Sukdo. Setelah semua anak buahnya turu, akhirnya Ricky pun ikut menjajal kehebatan Sukdo dan berduel dengannya. Namun karena Ricky yang seorang Yakuza, tentu ia pun menggunakan senjatanya untuk bisa mengalahkan Sukdo. Namun tetap saja, walaupun Ricky menggunakan katana dan Sukdo hanya menggunakan tangan kosong, ia tetap bisa mengalahkan Ricky yang akhirnya bogoman Sukdo pun membuat Ricky turu. 맨날 늦게 와. Di tempat lain, Sungcul yang berhasil mendapatkan pil-pil itu lantas berusaha kabur dari Korea dengan berbekalkan emas batangan yang begitu banyak. Namun saat baru saja menginjak pedal gasnya, tiba-tiba Sukdo sudah berhasil menyusulnya dan menggagalkan rencana Sungcul. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Sungcul lantas menantang Sukdo untuk berduel dengannya di dalam kantor polisi. Sungcul yang tidak sportif pun menyerang Sukdo dari belakang dan mencoba mencucuk matanya dengan beberapa pulpen. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil karena Sukdo langsung membogem tulang rusuk Sungcul hingga remuk. Makruk, renyah sekali. Namun setelah tulang rusuknya remuk, Sungcul malah mencoba menyuap Sukdo dengan membagi dua hasil penjualan pil-pil narkoba yang akan dibeli oleh pihak Cina. Tapi karena memang Sukdo adalah polisi yang jujur, tentu ia pun tak sudi menerima tawaran uang haram tersebut dan langsung memperkenalkan tinjunya untuk membuat Sungcul turu seperti para penjahat lainnya. 인사해. 그럼 넌 오늘 죽어야겠다. 아석돌 개새끼! 난 온몸이 아파. 신종마약 하이퍼를 국내로 들여와 전국으로. Setelah berhasil meringkus semua penjahat, Sukdo dan tim barunya pun merayakan kemenangan atas semua kerja keras mereka. Kenaikan jabatan dan bonus juga diberikan kepada tim Sukdo oleh kepolisian pusat. Lantas apakah keseruan Sukdo alias Pak Le Donli dalam memberantas para penjahat akan terus berlanjut? Mari kita tunggu saja, karena The Roundup No Way Out berakhir sampai di sini dan tamat.
Itu dia aksi badas yang kembali diperlihatkan oleh Pak Lee Donlie, aktor favorit kita semua. Memang gak ada duanya kalau Pak Lee Donlie yang main film genre crime city kayak gini. Suara bogomannya itu loh, sangat renyah di kuping. Yo wes, segitu aja dulu untuk rangkuman kita kali ini. Bagi yang belum nonton film The Roundup dan aksi Pak Lee Donlie dari part pertamanya, silakan cek di kolom deskripsi. Link alur filmnya sudah saya cantumkan. Dan terima kasih sudah mampir. Arigato gozaimasu, tak campur film undur diri. Dan ciao.